يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan bahas ayat Al-Quran yang berbicara tentang wudu dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Ini Al-Quran menjelaskan kepada kita fikih tentang wudu. Jadi meskipun kita sudah hafal dengan wudu, setiap hari kita wudu, tetapi mengetahui dasar disyariatkannya wudu juga menjadi penting. Karena amal ibadah kita itu harus ada dasarnya. Makanya al-aslu fil ibadah butlanun. Hukum asalnya ibadah itu adalah batil, illa kecuali ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak bisa beribadah tanpa perintah. Kita disyariatkan untuk berwudu ya karena ada perintahnya. Kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat karena ada perintah. Seandainya wudu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh melaksanakan. Sama seandainya sholat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh melaksanakannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, jika kalian akan mendirikan sholat atau melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Nanti ada kalimat faghsilu, ada kalimat famsahu. Wa aydiyakum, dan basuhlah tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke siku. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki kalian, ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Wudu wal tayammum itu disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, ada dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Baik, kita lihat di dalam penjelasan tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati, ay idza aradtum, jika engkau berkeinginan untuk mendirikan sholat, melakukan sholat, antum muhadditsuna, sementara engkau dalam keadaan hadas. Hadas itu apa? Hadas itu dalam kondisi tidak berwudu. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas. Maka ketika kita tadinya wudu terus kentut atau kencing, berarti kita dalam keadaan muhadditsuna, dalam keadaan hadas. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, ay aghsilu al-wujuha, maka basuhlah wajah, wal aidiya, kedua tangan, ma'al marafiqi, sampai ke siku. Jadi kata ilal marafiq itu menjadi penyempurna wudu kita. Jadi kalau membasuh tangannya tidak sampai ke siku, maka apa? Wudu kita tidak sah. Kalimatnya sedikit, ilal marafiq, nggak bisa dibuang ini karena ayat Allah ini nggak bisa kita abaikan. Ilal marafiq, kita biasanya pikir kenapa ya wudu juga harus sampai siku? Pasti ada maslahatnya, pasti ada kebaikannya. Setelah ilal marafiq, wamsahu biruusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Jadi kalau aghsil itu membasuh, kalau wa amsihu itu mengusap. Kemudian dari segi tata bahasa Arab ini ada yang menarik di sini. Kenapa kalimat wa arjulakum itu ditempatkannya setelah wamsahu? Kalau tadi di awal kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu. Tapi ketika wamsahu biruusikum wa arjulakum,
Kalimatnya apa? Wamsahu. Ini kalau kita tidak teliti membacanya, tidak teliti mempelajarinya, oh kalau begitu kaki itu cukup diusap saja. Kenapa? Ditempatkannya setelah biruusikum, setelah diusap kepalamu atau bagian rambutmu dan kakimu. Nah, itu kan kalimatnya adalah wamsahu. Makanya Imam Ali As-Subuni jeli juga melihat itu, karena ada sebagian orang yang berpendapat ya dengan tidak tepat memahami ayat ini, maka menyimpulkan oh kaki itu cukup diusap saja, tidak perlu dibasuh. Karena apa? Ayatnya wamsahu biruusikum wa arjulakum, kan ada wawu itu wa arjulakum. Nah pentingnya di sini wawu itu kemana, aktufnya kemana, atopnya kemana? Apakah ke wamsahu atau ke faksilu? Nah, ini buat saya menarik. Imam Ali As-Subuni secara cermat menjelaskan. Qala Az-Zamakhsyari, Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan, wa faidatul muji'u bil ghayati ilal ka'bain. Ya. Sama tadi kalau membasuh kedua tangan ilal marafiq. Kalau membasuh kaki ilal ka'bain, harus sampai membasuh mata kaki. Mata kakinya harus terbasahi oleh air yang kita pakai wudhu. Kalau kurang dari itu, maka wudhu kita batal, sebagaimana tidak sampai kepada siku. Kenapa begitu? Ya kembali Allahnya menghendaki begitu. Memberi faedah ilal ka'bain lidaf'i dhonni, untuk menghilangkan dhon, dugaan. Saya wudhunya sudah sempurna belum ya? Nah makanya apa? Supaya kita hilang dhonnya tadi, dugaannya, keraguannya, maka apa? Sempurnakanlah dengan membasuh sampai melewati mata kaki. Sempurnakanlah dengan melewati siku. Maka apa? Kita nggak ada dhon lagi di situ. Nggak ada prasangka lagi. Wudhu saya udah benar atau tidak? Nah, makanya apa? Allah sempurnakan wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian kalimat wa arjulakum, di sini ada penjelasan fahiya ma'tufatun 'alal maghsuli. Kalimat wa arjulakum itu nyambungnya ke fa'amsilu, nyambungnya ke sana, bukan nyambung ke fa'amsihu, bukan. Apa cirinya? Nah, jadi kalimat ilal wa arjulakum itu fahiya ma'tufatun 'alal maghsuli, itu nyambungnya ke kalimat membasuh. Waji'a bil maski bainal ghuslani li ifadati tartibi. Sementara susunan seperti ini hanya untuk ketertiban saja, bahwa urutan wudhu itu bukan kaki dulu baru masuk kepala, wajah, tangan, usap kepala, baru kaki, yaitu tartibnya begitu. Tetapi meskipun membasuh kaki di urutan keempat, maka apa? Dia nyantolnya ke kata fagsilu. Apa cirinya? Cirinya adalah di sini disebutkan wal ayatu shorihatun li annaha ja'at bin nasab. Ingat kalimatnya adalah wa arjulakum, pakai fathah. Kalau tadi wamsahu biru'usikum pakai kasroh. Kalau kasroh itu JR itu berarti kasroh i. Di sini kalimatnya apa? Wamsahu biru'usikum, basuhlah ru'usikum. Kenapa kasroh? Depannya ada huruf jarbi. Tapi wa arjulakumnya bukan wa arjulikum. Kalau wa arjulikum baru kaki diusap juga gitu. Tapi kalimatnya bukan wa arjulikum, tapi wa arjulakum, nasab, pakai fathah. Kita lihat yang fathah di atas adalah faghsilu wujuhakum. Kalimat wujuhakum itu dua kata dalam bahasa Arab tuh. Satu wujuhnya, satu kumnya.
Kum itu satu kata. Maka kalimat wujuhakum itu dua kata, wujuh dengan kum. Yang kita lihat bukan kumnya, tapi haknya. Bunyi haknya pakai fathah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Nah, berarti wa arjulakum itu sama dengan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Cuma karena urutannya setelah membasuh kepala, maka kalimatnya di yang keempat urutannya. Setelah kepala dulu dibasuh, baru kemudian membasuh kaki. Urutannya begitu supaya tertib. Tetapi nyantolnya kata wa arjulakum itu kepada faghsilu, bukan kepada wamsahu. Nah, maka dengan sendirinya orang yang menganggap bahwasanya kaki itu cukup diusap saja, itu tidak benar. Sebab ada ancaman dari Rasulullah SAW orang yang wudunya nggak sempurna. Disebutkan di sini ancaman Nabi apa? Wailun. Apa wailun, Pak? Celaka. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang pengumpat, lagi berdusta. Celaka. Katanya, kata kalimatnya adalah wailun. Ada juga wailul lil mutaffifinu, wailul lil mutaffifina dalam surat Al-Hud. Celakalah orang yang curang dalam timbangan. Kalimatnya wailun. Maka Rasul mengancam. Siapa yang diancam Nabi? Wailun lil aqabi minan nar. Ya, Rasulullah mengatakan celakalah tumit yang tidak terkena air pada saat berwudu dengan neraka jahanam. Nah, ini supaya kita lebih berhati-hati di dalam melaksanakan ibadah wudu. Karena wudu dicontohkan Nabi ditindakan Allah Subhanahu wa taala, idza qumtum ila shalah, jika engkau akan melaksanakan ibadah salat. Wa hadzal hadis yuraddu 'alal imam. Hadis ini menolak pendapat sebagian para imam alladzina yaquluna bi anna rajulaini famsahuhuma al-mashu la al-ghuslu. Jadi Imam Ali As-Subidi mencoba menjelaskan bahwa hadis ini menolak pendapat para imam yang mengatakan bahwa kaki itu cukup dibasuh, kaki itu cukup diusap, bukan dibasuh. Itu tertolak pendapatnya dengan sendirinya berdasarkan ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah keterangan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan tata cara ibadah wudu. Kalau kita mengacu kepada ayat ini, maka rukun wudu itu hanya ada 4. 1. Faghsilu wujuhakum. 2. Wa aydiyakum ilal marafiq. 3. Wamsahu bi ru'usikum. 4. Faghsilu arjulakum ilal ka'bain. Cuma 4. Nah, kalau baru melaksanakan 4 ini saja, kita belum menyengaja. Maka supaya menyengajanya bagaimana? Rukunnya yang pertama dulu, nawaitu. Itu menyengaja. Jadi kita berwudu ya menyengaja wudu. Kita sholat ya menyengaja sholat. Kita puasa menyengaja puasa. Kita muzakat menyengaja zakat. Fitrah menyengaja zakat fitrah. Menyengaja zakat mal. Nanti yang mau kurban juga menyengaja untuk idul kurban. Saya nggak sengaja kurban hari ini. Kenapa nggak ada niatnya? Nah, makanya niat ditempatkan di rukun yang pertama. Tetapi niat dengan melaksanakan 4 itu belum cukup. Misalnya apa? Kurang balik basuh kaki dulu gitu misalnya. Datang langsung basuh kaki, baru kemudian tangan, baru wajah, kepala terakhir. Ini namanya tidak tertib. Nah, makanya rukunnya ditutup dengan tertib. Artinya apa? Sesuai urutan yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai urutan yang dijelaskan Allah Subhanahu. Jadi nggak sekarang dewek, Pak. Aku mah orang wudunya mah basah, tidak bisa begitu. Nah, itu yang rukunnya. Yang sunah-sunahnya silakan. Telinga kok nggak ada, Ustaz? Iya, di Al-Qur'an tidak ada basuh telinga.
telinga, itu ada dalam sunnah. Makanya apa? Sebelum ke kaki, setelah kepala, kita basuh telinga dulu gitu ya. Itu sunnahnya banyak, ada sekitar banyak lah, dari mulai berdoa setelah berwudu. Nah, itu bagian dari menyempurnakan wudu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menggosok-gosok, mensela-sela kumur-kumur, istinsak segala macam, itu masuk dalam bagian sunnah-sunnah yang Allah Subhanahu wa taala atau sunnah menganjurkan kepada kita. Memang kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bapak-bapak wudu, niat, basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala kaki, nggak pakai basuh telinga, tetap sah. Cuma nggak dapat pahala sunnah, dapat pahala wajibnya aja. Tapi sah dipakai sholat, sah. Tidak berdoa setelah kemudian kita berwudu, ya nggak apa-apa. Tidak menggosok-gosok supaya betul-betul, apalagi yang berjenggot. Yang berjenggot tuh harus segini-gini supaya apa? Airnya jangan terhalang oleh jenggotnya, di segini-gini supaya masuk ke kulit di sini. Ada sebagian, ya ada lah, yang cara berwudunya itu belum sempurna. Ya sekarang begini, kalau wudunya aja nggak sempurna, udah bisa dipastikan sholatnya pasti nggak sempurna. Iya, betul. Karena apa? Dia sudah mengabaikan wudu, ya otomatis akan mengabaikan sholat juga. Ya. Memperhatikan wudu berarti memperhatikan sholat. Baik, itu bab wudu ya.